Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan saya Aldi Kurniawan dengan NIM 2210 95247 dari kelas Statistika A. Baiklah, kali ini saya akan presentasikan terkait tugas besar statistika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan beberapa hal terkait eh, pengertian dari data kualitatif, pengertian data kuantitatif, perhitungan dan kesimpulannya. Baiklah, untuk rumusan masalahnya sendiri, kita akan bahas tentang apa pengertian dari data kualitatif dan data kuantitatif, bagaimana distribusi IPK mahasiswa terhadap pendapatannya saat bekerja, dan apakah IPK mahasiswa berpengaruh terhadap pendapatannya saat bekerja. Lalu bagaimana pengaruhnya? Nah, langsung saja, untuk yang pertama kita akan bahas tentang pengertian data kualitatif. Data kualitatif ini sendiri adalah jenis data yang menggambarkan karakteristik atau sifat sesuatu yang tidak dapat diukur secara numerik. Data ini lebih fokus pada kualitas atau atribut daripada angka, sehingga sering berbentuk deskripsi, kata-kata, atau kategori. Ciri-ciri dari data kualitatif ini sendiri adalah dia tidak berupa angka atau kuantitas, lebih bersifat deskriptif, seringkali dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau kuesioner terbuka. Kemudian dia digunakan untuk memahami makna, persepsi, atau pengalaman. Contohnya sendiri adalah warna favorit seseorang, misalnya merah, biru, hijau, dan segalanya. Kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tanggapan atau opini, misalnya puas, sangat puas, atau tidak puas dalam survei kepuasan pelanggan, perasaan atau emosi, misalnya bahagia, marah, cemas. Lalu ada tingkat pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Selanjutnya, jenis data kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini sendiri adalah data yang berbentuk angka atau dapat diukur secara numerik. Data ini berfokus pada kuantitas atau jumlah dan sering digunakan untuk analisis statistik. Nah, data kuantitatif ini memungkinkan pengukuran yang objektif dan dapat digunakan untuk menemukan pola, perbandingan, dan juga membuat prediksi. Ciri-ciri dari kata data kuantitatif ini adalah yang pertama dia berbentuk angka atau dapat dinyatakan dengan angka. Dia dapat diukur dan dihitung secara objektif, cocok untuk analisis statistik atau matematika, dan digunakan untuk mengukur variabel atau membandingkan data secara numerik. Contohnya itu adalah umur seseorang, misalnya 25 tahun, 30 tahun, dan sebagainya. Eh, Tinggi badannya misal 160 cm, 175, dan sebagainya. Jumlah barang yang terjual, misal 100 unit, 250 unit. Nilai ujian siswa, misal 85, 90, 78. Pendapatan bulanan, misalnya 5, 10, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungannya. Nah, di perhitungan ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, variabel terkait, jenis data, menentukan mean, median, dan modus. Untuk datanya sendiri, di sini kita akan menggunakan data berikut. Data yang akan kita gunakan adalah data yang digunakan, lampiran yang digunakan pada UTS kemarin, mana ini adalah data tentang IPK wisudawan 1 tahun belakangan, di mana ini dalam data ini ditampilkan nama IPK, termasuk dari lulus, kelamin, status saat ini, berapa bulan mendapatkan pekerjaan, total gaji, lokasi saat ini, jenis perusahaan, provinsi, dan tingkat tempat kerja saat ini. Eh, Selanjutnya, yang pertama kita tentukan variabel-variabel yang terkait. Variabel-variabelnya yang pertama adalah nama lengkap, IPK, tahun masuk, periode lulus, jenis kelamin, status saat ini, eh, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan, total pendapatan saat ini per bulannya, lokasi tempat bekerja, jenis tempat bekerja, provinsi, dan tingkat tempat bekerjanya. Selanjutnya, setelah kita menentukan semua variabel yang terkait, kita akan menentukan jenis dari variabel-variabel ini.
apakah dia masuk ke kualitatif atau kuantitatif. Nah, untuk yang termasuk data kualitatif sendiri adalah nama lengkapnya, jenis kelamin, status bekerja, lokasi kerja, jenis perusahaan, provinsi, dan tingkat tempat kerja. Sedangkan yang termasuk data kuantitatif adalah IPK, tahun masuk, periode lulus, total pendapatan, dan berapa bulan dapat kerja. Setelah menentukan jenis datanya, kita akan menentukan jenis min atau rata-rata dari PK mahasiswa yang mendapat kerjaan kurang dari 6 bulan dan gaji lebih dari 5 juta. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu eh, mana saja dari mahasiswa-mahasiswa tersebut yang sesuai dengan kriteria di mana dia lulus dengan dia mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan dan gaji yang didapatkan itu lebih dari 5 juta. Nah, setelah itu kita urutkan semua data-data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kita buat setelah itu kita hitung jumlahnya, lalu kita buat interval dari kelasnya. Untuk menentukan interval kelasnya sendiri, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. Eh, di mana rumusnya adalah eh, untuk perubahan bilangan bulat terkecil K dengan dua pangkat K lebih besar dari N atau aturan Sarjas, di mana jumlah kategori K adalah 1 ditambah 3,322 log N. Sehingga interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori dengan rumus interval kelasnya adalah nilai terbesar kurang terkecil per jumlah kelas. Jadi untuk berapa banyak kelasnya itu dapat kita cari dengan 1 tambah 3,322 log N. Di mana N ini adalah banyak dari datanya. Sedangkan untuk intervalnya kita dapat mencari nilai terbesar dikurang terkecil per jumlah kelas. Jumlah kelas adalah nilai K tadi. Setelah itu kita masukkan semua variabel-variabel yang kita dapatkan ke dalam tabel. Berikut contoh tabel distribusi jika mahasiswa mendapat kerja sama kurang dari 6 bulan dan memiliki gaji lebih dari 5 juta. Nah, di sini kita buat intervalnya. Setelah kita cari itu intervalnya sebagai berikut itu sekitar 0,18. Nah, itu intervalnya seperti kita lihat 2,83 sampai 3,01, 3,02 sampai 3,20 dan seterusnya sampai 3,78 sampai 3,96. Frekuensinya sendiri itu berdasarkan frekuensi data tadi. Untuk tingkat bawahnya, tapi kelas bawahnya itu 3,825 untuk untuk kelas pertama, untuk kelas kedua 3,015, untuk kelas ketiga 3,25, untuk kelas keempat 3,395, untuk kelas kelima 3,585, untuk kelas keenam 3,780. Selanjutnya kita cari juga di kelas atasnya dan frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari minnya atau rata-ratanya, pertama FI kali TI atau frekuensi dikali titik tengahnya itu kita kalikan dan kita dapatkan dan hasilnya kemudian kita jumlahkan. Lalu untuk frekuensinya juga kita cari jumlahnya. Kemudian untuk menentukan min itu kita akan menggunakan rumus min atau rata-rata sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K untuk FITI per sigma dari I sama dengan 1 sampai K untuk FI. Kemudian kita masukkan di mana sigma dari I sama dengan 1 sampai K untuk FITI adalah 116,68 dan sigma dari I sama dengan 1 sampai K untuk FI adalah 35. Sehingga kita dapatkan hasilnya untuk min itu sama dengan 3,41943. Selanjutnya, yang akan kita cari adalah median dari IPK mahasiswa yang mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan dan gaji lebih dari 5 juta. Untuk median sendiri, ini adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Jadi, untuk data berkelompok seperti yang akan kita cari, itu langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita menentukan kelas mediannya. Nilai kelas median, nilai tepi bawah kelas median, jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median, jumlah frekuensi kelas median, dan interval kelas. Di sini, yang pertama kita tentukan lokasinya
Lokasinya itu dapat kita tentukan dengan n per 2, di mana n ini adalah frekuensi jumlah dari keseluruhan data. Jadi jumlah semua data kita ada 35 per 2 itu 17,5. Terus kita cari nilai kelas median, nah itu di 3,10. Dan di bawah kelas median itu 3,395. Lalu jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median ini ada 15, itu 3 tambah 9, ada 15. Ini itu kelas ketiga. Lalu untuk frekuensi kelas median itu sendiri ada 10. Ini. Selanjutnya intervalnya ada 0,18. Lalu setelah kita mendapatkan semua variabel yang kita perlukan, eh, kita cari nilai mediannya dengan rumus ME atau median sama dengan nilai tepi TKME tambah N per 2 kurang FBME FME dikali I, di mana TKME ini sendiri adalah tepi bawah kelas median. N ini adalah frekuensi atau jumlah dari semua data. FBME ini adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. FME ini adalah frekuensi kelas median, dan I adalah panjang interval dari kelas. Nah, kemudian kita masukkan semua variabel-variabel yang kita dapatkan tadi, kita masukkan ke rumus ini sehingga mendapatkan hasil dari mediannya adalah 3,4. Selanjutnya untuk menentukan modusnya, langkahnya sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu variabel-variabel yang diperlukan, yaitu kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar, lalu tepi bawah kelas modus, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan interval kelasnya. Yang pertama untuk eh, kelas modus itu adalah kelas yang paling banyak frekuensinya, itu kelas keempat dengan 10 frekuensi. Lalu kita cari tepi bawah kelas modus itu 3,395. Kemudian selisih dengan frekuensi sebelumnya itu 4, dan frekuensi dan selisih dengan frekuensi sesudahnya adalah 4, dan intervalnya adalah 0,18. Selanjutnya kita masukkan variabel tersebut ke dalam rumus modus, yang yang mana rumusnya adalah modus sama dengan PKMO tambah DF1 per DF1 tambah DF2 dikali I, di mana PKMO ini adalah nilai tepi bawah kelas modus. DF1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, DF2 adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan I adalah panjang intervalnya. Kita masukkan semua variabel-variabel yang kita dapatkan ke dalam rumus ini sehingga dapatkan adalah nilai modusnya adalah 3,85. Kemudian berikut untuk kesimpulannya, kita dapatkan grafik sebagai berikut dan tabel sebagai berikut. Mana dapat kita lihat bahwa untuk IPK itu sangat mempengaruhi untuk eh, banyak banyaknya gaji yang akan kita dapatkan nanti. Di mana di sini kita dapat lihat untuk IPK 3,89 itu ada 10 orang yang mendapatkan gaji lebih dari 5 juta. Untuk dari 3,11 sampai 3,68 itu ada 6 orang, sekitar 6 orang yang di setiap kelasnya yang mendapatkan gaji lebih dari 5 juta. Ini kita juga dapat tahu nilai minimal di orang yang mendapatkan gaji lebih dari 5 juta itu adalah IPK-nya 2,83, dan untuk maksimalnya itu adalah 3,89. Untuk kelas interval kelas tadi, jumlah kelas tadi itu dapatnya 6,12939 yang kita beratkan jadi 6, untuk interval itu 0,18. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.